Salam saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari kitab Yefanya 1 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah berjaga-jaga seumur hidup. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika berbicara tentang hari Tuhan, sungguh sangat mengerikan dan semua pastilah menghindarinya. Namun, jika kita akan diperhadapkan dengan hari Tuhan, mau tidak mau atau suka tidak suka, pasti hari Tuhan akan datang. Kita akan diperhadapkan dengan apa yang kita dapatkan. Apakah itu hukuman atau keselamatan? Celakalah bagi orang yang mendapatkan hukuman, yang tidak berjaga-jaga dan hanya menikmati kenikmatan sesaat tanpa mempersiapkan diri akan datangnya hari Tuhan. Kitab Yefanya 1 ayat 3 sampai yang ke-6 mengatakan, Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka akan bersujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka akan menyembah dan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkon, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Bagaimana dengan orang beriman? Maka Tuhan berbicara dalam kitab Yefanya 1 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan saudaraku sekalian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan Allah telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jelas hukuman akan diberikan kepada yang tidak setia kepadanya. Tentu bukan berarti kita patut membanggakan diri dan mengatakan, bukan aku. Yang patut kita jaga adalah agar senantiasa percaya kepada Tuhan dan selalu setia. Itu juga pengakuan pemazmur melihat kehidupan Musa, bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong. Karena itu
Pemazmur berkata dalam kitab Mazmur 90 ayat 11 sampai 12. Demikian dikatakan, siapakah yang mengenal mereka kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mempunyai hati yang bijaksana untuk menimbang, memiliki hati yang bijaksana untuk melakukan yang baik dan menjauhkan kejahatan. Paulus pernah berkata kepada jemaat Tesalonika, ia mengajak untuk berjaga-jaga. Dengan cara bagaimana, saudaraku sekalian? Seperti dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6 dikatakan, karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, supaya kita dapat dikatakan sebagai hamba yang setia dan baik, yang melakukan kehendak Sang Tuhan. Dan Sang Tuhan berkata dalam kitab Matius 25 ayat yang ke-21, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita kuat, teguh, dan setia serta berjaga-jaga untuk terus memegang iman kita kepadanya sampai akhir hidup kita, karena kita tidak tahu kapan masanya. Tapi ingatlah bahwa pada hari Tuhan, umat yang setia akan masuk dalam pesta perjamuan kudus sebagai tanda orang yang sudah dimenangkan. Karena itu, Kristus akan datang kembali dan masanya kambing dan domba akan dipisahkan. Hari di mana kehidupan kekal yang sesungguhnya akan dinyatakan. Amin. Jangan lupa saudaraku sekalian, sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda. Salam.